tulang belulang yang telah menjadi debu, wahia romim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berfikir. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang menghidupkan, yang membangkitkan tulang belulang yang telah menjadi debu tersebut adalah zat yang pertama kali menciptakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal aradin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 258, 259 dan 260. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim karena ia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain dia adalah Raja Namrud, memiliki kekuasaan yang luas, namun justru kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Nabi Ibrahim. Dan begitulah sudah menjadi sunnatullah para raja, para penguasa, orang-orang kaya dahulu menjadi musuh-musuh para nabi dan para rasul. Mereka diberikan limpahan rizki, limpahan nikmat, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru menjadi penentang para nabi dan para rasul. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku yang maha menghidupkan dan mematikan, bisa menghidupkan dan mematikan. Dialog ini terjadi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Tatkala kaumnya pergi suatu perayaan kesyirikan tentunya, di luar kota, di hutan. Tatkala itu kota dalam keadaan sepi, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Kemudian diinterogasi oleh Raja Namrud dan terjadi dialog di antaranya dialog ini. Jelas berhala-berhala tidak bisa menghidupkan dan mematikan.
dan berhala tersebut diciptakan oleh manusia. Dan yang memahat berhala-berhala kaum Nabi Ibrahim tiada lain adalah ayah Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Azar. Sebagai anak, dahulu Nabi Ibrahim biasa disuruh oleh ayahnya untuk memperdagangkan, menjualkan berhala-berhala ciptaan Azar. Maka Nabi Ibrahim tatkala itu keliling kota untuk menjual Tuhan. Jadi jualannya Tuhan. Nabi Ibrahim ketika keliling kota memperdagangkan berhalanya, mengatakan siapa yang mau membeli sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat, siapa yang ingin membeli barang yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Jelas kalimat ini mematikan dagangan. Bukan kalimat-kalimat yang melariskan dagangan seperti yang banyak di zaman kita sekarang. Masih ada yang memperdagangkan hal-hal yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat sedikit pun. Memilih khasiat ini, khasiat itu, ditempel di dinding rumah, ditempel di toko, maka akan menjadi penglaris. Namun Nabi Ibrahim justru mengatakan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Maka jelas dengan kalimat marketing seperti ini enggak laku dagangannya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi menuju sungai, dia mengambil air, diberikan kepada berhala-berhala itu. Minumlah. Berhala-berhala tersebut memberi manfaat kepada dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi memberi manfaat kepada orang lain. Ia pun mendakwahi kaumnya dan juga Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku, Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud membantah, qala ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Maka Namrud membuktikan ucapannya di hadapan Ibrahim. Didatangkan dua narapidana. Orang yang sudah mendapatkan keputusan pengadilan bahwa keduanya harus dihukum bunuh. Maka didatangkan keduanya. Lihat, wahai Ibrahim, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan kepada al-gujunya, bunuh salah satunya. Maka dipenggal lehernya, mati. Lihat, aku bisa mematikannya. Kemudian mengatakan kepada yang satunya, bebaskan yang satunya, dibebaskan. Lihat Ibrahim, aku bisa menghidupkan. Melihat ini, Nabi Ibrahim mengatakan, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka
terbitkanlah dari arah barat jika engkau bisa. Fabuhitalladzi kafar, maka bingunglah orang kafir ini, yaitu Raja Namrud. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang zalim. Apa yang diucapkan oleh Namrud itu bukan syubhat, terlebih bisa dikatakan sebagai argumen atau dalil. Kalau syubhat itu secara kasat mata bisa mengecoh seseorang. Kita tentunya tahu banyak syubhat ya, di masyarakat kita. Apa yang diucapkan oleh Namrud itu tidak sampai pada derajat syubhat, apalagi naik ke tingkat dalil. Tidak, syubhat aja bukan. Namun Nabi Ibrahim tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Namrud, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Kemudian contohkan di hadapan Nabi Ibrahim dua orang yang berhak untuk dihukum mati, yang satu dibebaskan dan yang satu dihukum mati, dijatuhi hukum mati. Itu bukan syubhat. Artinya apa? Orang yang paling bodoh pun paham bahwa itu bukan menghidupkan dan mematikan. Dan zaman sekarang yang level ucapannya seperti Namrud itu banyak. Orang-orang liberal dengan ucapan-ucapan mereka itu tidak perlu kecerdasan untuk mendustakan ucapan mereka. Jadi anak TK pun nggak akan percaya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kemudian pada dua ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan dan mematikan makhluknya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti seorang yang melewati sebuah negeri yang telah hancur, atap-atapnya roboh. Dia melewati sebuah kota yang telah mati. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa orang ini adalah Uzair. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ketika dia melewati kota tersebut, terbesit dalam hatinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kota ini padahal telah hancur lebur, luluh lantak. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Maka Allah mematikan dia selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Qala kam labista, Allah berfirman kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Ia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau beberapa hari. Jadi dia dimatikan selama 100 tahun, rasanya hanya tidur beberapa hari saja. Dan ini kuasa seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga lakukan kepada Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di dalam goa. Qala bal labitha mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Allah berfirman, bahkan engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Maka lihatlah kepada makanan dan minumanmu, ia belum basi.
dengan kuasa Allah, meskipun 100 tahun makanan yang dia bawa dan minumannya masih utuh seperti sedia kala. Jadi tidak basi. Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah ke keledaimu, agar kami menjadikan engkau ayat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia. Makanannya belum basi, tapi keledainya telah menjadi tulang belulang yang hancur berserakan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wangdur ilal 'idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai tersebut bagaimana kami menyusunnya kembali. Jadi tulang belulang yang sudah berserakan, yang usianya sudah 100 tahun, disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kerangka yang tersusun. Sendi-sendinya kembali ke tempatnya. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus ia dengan daging. Lalu keledai tersebut hidup kembali. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala jelas kejadian yang ada di depan matanya tersebut, ia pun mengatakan, aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu atas segala sesuatu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan tatkala Ibrahim mengatakan kepada Rabb-Nya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, belumkah engkau beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menjawab, tentu aku sudah beriman, akan tetapi agar tenang hatiku. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditampakkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ini setelah melakukan dialog dengan Raja Namrud. Kita ketahui bahwa apa yang diucapkan oleh Raja Namrud itu bukan dalil, syubhat aja bukan. Nabi Ibrahim khawatir terjadi sesuatu di dalam hatinya setelah melihat, setelah menyaksikan, setelah mendengar kesesatan, kebodohan yang diucapkan oleh Namrud. Padahal dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang mendakwahkan tauhid, yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Nabi Ibrahim khawatir terjadi sesuatu di dalam hatinya yang bisa menodai keimanannya. Di dalam ayat lain Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Nabi Ibrahim takut tidak menyepelekan kesesatan. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Banyaknya syubhat di zaman kita sekarang yang lebih kuat daripada ucapan Namrud. Namun kebanyakan kita tidak berhati-hati.
membaca, melihat, mendengarkan, apalagi di zaman sekarang di internet banyak sekali tersebar syubhat. Kita merasa kuat, ikut berdebat di dalamnya, dan betapa banyak orang yang tadinya inginnya berdakwah, membantah syubhat-syubhat tersebut, namun ilmunya belum kokoh sehingga dia termakan syubhat. Lihat Nabi Ibrahim, dia adalah imam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia adalah ummah, seorang pemimpin, bapak para nabi yang mendakwahkan tauhid, menghancurkan berhala kaumnya dengan tangannya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh pada kesyirikan. Tatkala melakukan dialog dengan Namrud, padahal ucapan Namrud itu kata ulama dikatakan syubhat saja tidak. Artinya anak kecil pun, orang terbodoh pun tahu bahwa apa yang diucapkannya itu batil. Nabi Ibrahim minta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hatinya tenang dengan keimanan. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah 4 ekor burung, dan 4 ekor ini dari jenis yang berbeda-beda. Kemudian cincanglah 4 ekor burung tersebut, dipotong-potong, kemudian dicampur, dipotong kecil-kecil, dicampur jadi satu. Kemudian letakkan masing-masing di gunung 4 arah mata angin, di timur, barat, selatan, dan utara. Jadi setelah 4 ekor tersebut dipotong kecil-kecil, kemudian diaduk jadi satu, ada 4 gunung di 4 sisi, masing-masing diberi seperempat jari campuran 4 ekor burung tersebut. Kemudian panggillah keempat burung tersebut yang telah dicampur, ya'tinaka sa'ya, maka semuanya akan terbang menuju engkau dalam keadaan utuh dan masing-masing kembali ke bagiannya. Yang gagak tidak tercampur tulangnya dengan merpati, demikian juga yang merpati tidak tercampur dengan elang, semuanya dicampur jadi satu, kembali dagingnya, tulangnya, ususnya, kepalanya, kakinya, semuanya kembali ke tempatnya masing-masing tanpa tercampur, tanpa keliru. Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali seperti sedia kala. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan dan mematikan makhluk-makhluknya. Dan banyak orang yang ragu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ragu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia kelak di hari kiamat, padahal telah menjadi tulang belulang. Sebagaimana ucapan orang-orang kafir Quraisy di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam surah Yasin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali tulang belulang
tulang belulang yang telah menjadi debu, wahia romim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka berfikir. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yuhyyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang menghidupkan, yang membangkitkan tulang belulang yang telah menjadi debu tersebut adalah zat yang pertama kali menciptakan mereka. Sebelumnya manusia tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan dari setetes air mani yang sangat lemah, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Kemudian lahir ke dunia dalam keadaan lemah, bertambah masa, bertambah usia, semakin kuat, semakin kuat. Ketika usia tua menjadi semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, hingga akhirnya mati. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang mau berfikir bahwa itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana setetes air ini bisa menjadi tulang, bisa menjadi daging, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa menciptakan lampu, bisa menciptakan pesawat, bisa bercocok tanam. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk membangkitkan manusia yang hancur ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menciptakannya dari tidak ada, itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa. Apalagi hanya sekedar membangkitkan. Kita tahu mobil, banyak orang bisa memperbaiki mobil, bengkel mobil. Mobil yang telah rusak diperbaiki. Tapi sedikit orang yang bisa memproduksi mobil. Jadi bengkel itu lebih mudah daripada produksi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, itu bisa dari yang tidak ada. Apalagi mengembalikannya kembali seperti sedia kala, seperti tatkala dia sebelum mati. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat keimanan kita atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.